Bayangkan sebuah tempat di mana pengantin pria dilarang melihat calon istrinya sampai momen janji suci diucapkan. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi seluruhnya terbuat dari tanah liat. Atau menikmati hidangan, kaya rempah yang sangat unik hingga rasanya tidak dapat ditiru dimanapun di bumi. Bagaimana dengan para wanita yang kecantikannya hanya bisa dilirik melalui mata yang dalam dan memikat di balik cadar mereka? Selamat datang di Yaman, sebuah negeri yang kaya akan misteri. Saat negara tetangganya Arab Saudi menikmati kemewahan dan pembangunan Yaman, justru sebaliknya. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam perbatasannya yang tampaknya diabaikan oleh dunia? Bersiaplah, dan saya akan membawa Anda dalam perjalanan untuk menemukan permata tersembunyi dari negeri yang misterius ini. Bangsa Romawi menamai Yaman sebagai Arabia Felix atau Arab yang bahagia karena wilayah ini merupakan sumber penghasil kemenyan dan mur yang kaya, sementara warga Yaman percaya bahwa Ratu Saba dalam Alkitab sebenarnya adalah ratu dari kerajaan Saba kuno sebelum era Islam di wilayah tersebut. Kisah di sini telah berlangsung selama ribuan tahun, dan warisan ini tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Yaman terletak di ujung selatan Jazirah Arab dengan peta yang menyerupai persegi panjang luas membentang di sepanjang Laut Arab. Dengan luas wilayah 528.000 km persegi, negara ini lebih besar dari banyak negara lain. Namun terlepas dari luasnya wilayah ini berpenduduk padat 33 juta orang, menyebut medan yang kasar ini sebagai rumah mereka. Negara ini merupakan negara terbesar ke-51 di dunia, menurut data World Data Info. Bayangkan sebuah negeri di mana tradisi membentuk hampir setiap aspek kehidupan. Bahasa Arab adalah bahasa resmi, dan sebagian besar 99% populasinya adalah Muslim. Kebudayaan di sini sangat dipengaruhi oleh identitas keagamaan ini, dan masyarakatnya memegang teguh nilai serta adat istiadat mereka dengan rasa bangga. Salah satu permata tersembunyi Yaman adalah pulau-pulaunya, tersebar di sepanjang Laut Merah dan Laut Arab. Pulau seperti Hanis Kamaran dan Socotra adalah bagian dari daya tarik negara ini. Banyak dari pulau ini merupakan gunung berapi, dan faktanya letusan gunung berapi pernah terjadi di sini pada tahun 2007 dan 1883, mengingatkan kita akan lanskap yang terus berubah di bawah kaki kita. Berjalan melewati Bab Al-Yaman, pintu gerbang megah menuju kota tua berselimut benteng di Sanaa terasa seperti melangkah ke dunia lain. Jalan-jalan sempit berliku di antara bangunan tinggi berusia berabad-abad dengan dinding lapuk yang menceritakan kisah lebih tua dari banyak negara modern. Saat Anda menyusuri gang-gang ini, Anda tidak hanya memasuki sebuah kota, Anda sedang melangkah ke dalam sejarah. Sanaa, ibu kota Yaman, adalah rumah bagi beberapa arsitektur paling unik di dunia. Gedung pencakar langit dari lumpur ini menjulang hingga 30 meter berjejer di sepanjang jalan seperti penjaga raksasa. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat sebagian besar orang, hampir seperti Anda memasuki kota fantasi. Padahal ini nyata dan telah berdiri selama ratusan tahun. Setiap bangunan mungkin hanya memiliki satu atau dua ruangan per lantai, dengan lantai bawah sering digunakan untuk ternak atau tempat kerja. Kehidupan berlangsung di lantai atas bangunan ini, di mana jendela dengan kaca berwarna atau panel mashrabia menyaring cahaya sambil menjaga privasi. Teras-teras ini tidak hanya indah, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial, dan bahkan tempat tidur luar ruangan pada malam hari yang hangat. Arsitekturnya memadukan kemegahan dengan kepraktisan, menciptakan pemandangan yang terasa kuno sekaligus hidup. Pencakar langit dari lumpur ini adalah keajaiban teknik berdiri kokoh di gang-gang sempit dan menjulang hingga 7 lantai di beberapa tempat. Ini adalah jenis cakrawala yang berbeda, lebih seperti New York atau Dubai, tetapi dengan bangunan terbuat dari lumpur tanpa dibakar yang telah berdiri selama berabad-abad. Ketika pencakar langit modern pertama kali dibangun di Chicago, menara lumpur Yaman sudah berdiri selama ratusan tahun. Gaya arsitektur ini meluas melampaui sana ke tempat-tempat seperti Shibam yang dikenal sebagai Manhattan di padang pasir dan Zabit. Kota-kota ini bersama dengan Sanaa adalah situs warisan dunia UNESCO yang diakui atas warisan arsitekturnya yang berasal dari abad ke-8 dan ke-9. Bagian dari apa yang membuat struktur ini begitu tahan lama adalah kemampuannya menahan iklim ekstrem Yaman. Dinding lumpur menyerap panas di siang hari dan melepaskannya di malam hari, menciptakan pengatur suhu alami. Teknik kuno ini masih efektif hingga saat ini, seperti yang dijelaskan oleh para ahli seperti Ronald Rayel dari UC Berkeley. Apa pendapat Anda tentang arsitektur unik ini? Apakah Anda bersedia menginap di rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Pernikahan di Yaman lebih dari sekadar penyatuan dua orang. Ini adalah perayaan megah berhari-hari yang kaya akan tradisi dan simbolisme, menawarkan gambaran langka tentang jalan hidup yang telah menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek yang paling memikat adalah pemisahan pengantin wanita dan pria menjelang hari pernikahan. Berbeda dengan budaya barat,
di mana pasangan sering merencanakan bersama pengantin pria di Yaman, tidak diizinkan melihat calon istrinya sampai hari pernikahan. Hal ini menambah rasa menanti dan intensitas emosional pada momen pertama mereka bersama membuat acara tersebut menjadi lebih berkesan. Pernikahan Yaman sangat mewah dan berlangsung selama beberapa hari masing-masing diisi dengan ritual unik. Salah satu tradisi utamanya adalah pemisahan perayaan berdasarkan jenis kelamin. Pria dan wanita menggelar pesta terpisah yang masing-masing menawarkan pemandangan mendalam tentang budaya Yaman. Bagi kaum pria, perayaannya sangat meriah dengan musik tradisional, nyanyian, dan tarian. Acara puncaknya adalah arda, sebuah tarian tradisional yang dibawakan dengan pedang atau senapan yang melambangkan kekuatan dan sifat maskulin. Kaum pria juga mengunyah kot tanaman lokal dengan efek stimulasi ringan yang memainkan peran sentral dalam pertemuan sosial. Di sisi wanita, suasananya sama bahagianya, tetapi lebih intim dan tertutup. Para wanita berpakaian cerah dan berwarna-warni, merayakan dengan musik dan tarian bebas dari pandangan kaum pria. Pemisahan ini memungkinkan mereka mengekspresikan diri dengan cara yang lebih santai dan penuh sukacita. Acara utamanya adalah hari pernikahan itu sendiri, di mana pengantin wanita dan pria akhirnya bersatu dalam upacara yang dipenuhi tradisi. Pengantin wanita yang sering kali tertutup cadar mengenakan pakaian dan perhiasan rumit yang mencerminkan warisan busana unik Yaman. Pengantin pria mengenakan pakaian tradisional, termasuk jambia, sebilah belati melengkung yang melambangkan kepriaan Yaman. Apakah Anda siap untuk bergabung dalam pesta? Namun sebelum kita mulai, saya memiliki permintaan 10 detik untuk Anda semua. Jika Anda bisa membantu kami, silakan tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan video baru dan konten menarik kami. Ini sangat berarti bagi kami. Sebagai imbalannya, kami berjanji untuk terus membuat acara ini menjadi lebih baik untuk Anda. Setuju. Salah satu aspek paling mencolok dari budaya Yaman adalah pakaian tradisional dan penutup tubuh yang dikenakan oleh para wanita yang mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap kesopanan sekaligus apresiasi terhadap keanggunan. Wanita Yaman dikenal dengan kecantikannya yang khas, mata yang dalam bulu, mata gelap, kulit halus, dan rambut hitam panjang, ditegaskan oleh pakaian tradisional yang mereka kenakan. Dalam budaya, di mana kesopanan sangat dihargai, misteri yang mengelilingi wanita Yaman hanya menambah daya tarik mereka. Kadar atau nikab yang menutupi sebagian besar wajah hanya menyisakan mata yang terbuka yang sejak lama dianggap sebagai fitur paling ekspresif dari wanita Yaman. Mata mereka yang besar, dalam, dan seringkali dihiasi kohel celak. Mata tradisional menciptakan tatapan intens yang bisa sangat memikat dan memesona. Namun bukan hanya fitur fisik mereka yang mendefinisikan kecantikan wanita Yaman, melainkan nilai-nilai budaya mereka yang tercermin dari cara mereka membawakan diri dan pakaian yang mereka pilih. Abaya gaun, longgar yang panjang atau thobe. Pakaian dengan gaya serupa biasanya dipadukan dengan nikab atau hijab. Meskipun pakaian ini tampak sederhana, pada pandangan pertama pengamatan lebih dekat mengungkapkan kerumitan gaya wanita Yaman. Dari bahan yang digunakan hingga pilihan warna yang halus, namun disengaja, serta sulaman yang rumit, setiap detail dipilih dengan cermat. Praktik mengenakan hijab atau nikab bervariasi, tergantung pada wilayah dan keluarga, tetapi berakar pada tradisi dan norma sosial yang menekankan rasa hormat dan kesopanan. Tingkat penutupan mungkin berbeda, tetapi pesan utamanya tetap konsisten. Penutup ini melambangkan hubungan dengan keyakinan sekaligus identitas budaya yang kuat. Selain mata mereka yang berhias kohel, wanita Yaman sangat merawat kulit dan rambut mereka. Mereka menggandalkan perawatan kecantikan alami, menggunakan bahan-bahan seperti madu daun pacar dan berbagai minyak untuk menjaga kulit tetap sehat bercahaya serta rambut panjang yang berkilau. Apa yang membuat Anda terkesan tentang wanita Yaman? Apakah kulit mereka yang halus, rambut hitam panjang, atau mata dalam yang membuat Anda jatuh cinta pada pandangan pertama? Tinggalkan komentar di bawah. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Di pegunungan berbatu Yaman, di mana lanskapnya setangguh orang yang menghuninya tradisi kuno Al-Bara'a terus berkembang pesat. Ini bukan sekadar tarian, ini adalah perayaan keberanian, kekuatan, dan rasa bangga yang memikat siapa saja yang menyaksikannya, menarik mereka ke dalam dunia, di mana warisan dijaga dengan ketat dan ditampilkan dengan keanggunan yang penuh tenaga. Tarian ini dibawakan secara eksklusif oleh kaum pria dan suasana selama pertunjukan sangat bergelora. Saat drum mulai dipukul dan irama bertambah cepat, Anda dapat merasakan ketegangan meningkat. Para penari yang mengenakan pakaian tradisional bergerak serempak dengan gerakan tajam dan terukur yang menggemakan kekuatan serta kedisiplinan para prajurit yang bersiap untuk berperang. Jambia, sebuah alat yang dikenakan pria Yaman sebagai simbol kedewasaan. Setiap langkah dalam Al-Bara'ah memiliki tujuan, setiap gerakan memiliki makna simbolis.
Para pria menari dalam formasi melingkar saling berhadapan seolah-olah menantang sesama penari, tetapi juga dalam keharmonisan menunjukkan persatuan mereka sebagai prajurit dari tanah yang sama. Ayunan tubuh mereka sangat memikat. Kuliner Yaman berbeda dari lanskap kuliner Timur Tengah. Pada umumnya mengambil inspirasi tidak hanya dari tetangga Arabnya, tetapi juga dari cita rasa yang hidup di Afrika Timur dan Asia Selatan. Penggaruh-penggaruh ini menyatu secara harmonis untuk menciptakan hidangan yang lezat kaya rempah dan penuh karakter. Salah satu aspek paling menarik dari masakan Yaman adalah penggunaan rempah. Rempah khusus yang beberapa di antaranya begitu unik, sehingga tidak dapat ditemukan di luar Yaman. Rempah-rempah ini memberi hidangan Yaman cita rasa yang khas mengangkat bahan-bahan paling sederhana seperti beras kentang dan daging. Dalam hampir setiap hidangan, Anda akan menemukan pelengkap berupa sahawek, saus tomat, cabai tradisional Yaman. Saus yang pedas namun seimbang ini dibuat dari varietas cabai merah khusus khas Yaman. Tidak seperti saus cabai lain yang mungkin Anda temukan di seluruh dunia, sahawek memiliki profil rasa pedas yang unik, intens, tetapi tidak berlebihan dengan rasa yang tidak dapat ditiru menggunakan cabai dari wilayah lain. Makanan Yaman bervariasi berdasarkan wilayah dan setiap daerah memiliki hidangan khasnya sendiri. Namun, di seluruh negeri Anda akan menjumpai bahan pokok seperti beras, daging domba, ayam, dan ikan yang semuanya dibumbui dengan campuran rempah yang cermat untuk mengeluarkan rasa alaminya. Satu hidangan yang harus dicoba oleh setiap pelancong ke Yaman adalah mandi yang terkenal. Berasal dari kota selatan, Hadramaut mandi adalah hidangan yang terbuat dari beras basmati daging yang dimasak perlahan dan campuran rempah yang kompleks. Nama mandi berasal dari kata nada yang berarti embun, mengacu pada tekstur daging yang lembut dan lembab. Ini adalah jenis makanan yang memberikan kesan mendalam. Apa yang membuat mandi benar-benar istimewa adalah cara penyiapan dagingnya. Secara tradisional daging dimasak dalam tanur oven, khusus berupa lubang yang digali di tanah dan dilapisi tanah liat. Metode ini mirip dengan tandoor India, dan memungkinkan daging dimasak secara perlahan selama beberapa jam mengunci kelembapan dan meresapkan aroma asap tanah ke dalamnya. Hasilnya adalah daging yang begitu empuk hingga mudah terlepas dari tulangnya dipadukan secara sempurna dengan nasi beraroma wangi yang menyerap semua rempah. Namun mandi barulah permulaan. Hidangan tradisional lain yang menonjol adalah saltah rebusan kaya rasa yang terbuat dari daging sayuran dan fenugreek. Sering disajikan dalam keadaan mendidih di dalam mangkuk batu. Dan di wilayah pesisir Anda akan menemukan ikan yang dimarinasi dalam saus cabai merah, khusus yang unik bagi Yaman, menawarkan perpaduan rasa pedas dan gurih yang sulit ditolak. Ciaman pemisahan antara pria dan wanita terikat erat dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Pemisahan ini paling terlihat selama acara sosial di mana perayaan keluarga dan komunitas diatur untuk menjaga jarak tersebut. Sebagai contoh, pada acara pernikahan atau festival kaum pria dan wanita seringkali merayakan di ruang yang sepenuhnya berbeda. Para wanita jauh dari pandangan, kaum pria memiliki perayaan meriah mereka sendiri. Di balik pintu tertutup mereka bernyanyi menari dan menikmati momen bersama satu sama lain. Suasana di sini penuh dengan sukacita dan kebebasan, sebuah sisi kehidupan Yaman yang jarang disaksikan oleh orang luar. Namun pemisahan ini bukan hanya tentang pesta. Di tempat umum, para wanita seringkali harus didampingi oleh seorang mahram, anggota keluarga pria yang bertindak sebagai pelindung mereka. Baik itu suami, saudara laki. Laki atau ayah mereka. Praktik ini menyoroti peran tradisional pria dalam melindungi dan membimbing wanita. Sofia, seorang petualang ala backpacker, merenungkan tradisi mahram. Pertama kali, ide tentang perlunya pelindung pria setiap kali saya keluar terasa aneh dan membatasi. Namun saat saya menyusuri lebih banyak tempat di Yaman, saya melihat betapa pentingnya peran ini secara budaya. Banyak wanita yang saya ajak bicara tidak menganggapnya sebagai pembatasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan dalam masyarakat di mana ikatan keluarga adalah segalanya. Tuan rumah saya berkata, ini bukan tentang kontrol, ini tentang kepedulian. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Hadramaut, sebuah wilayah luas dan terpencil di Yaman Timur, menyimpan rahasia yang jarang disaksikan oleh para pelancong. Ini adalah tempat di mana pemandangan gurun kuno membentang tanpa batas, dan tradisi seolah terhenti oleh waktu. Namun tersembunyi di dalam hamparan gersang ini terdapat keajaiban yang menembus ekspektasi, yaitu kota kuno Shibam. Dikenal sebagai Manhattan di padang pasir Shibam, terkenal dengan bangunan bertingkat tinggi yang seluruhnya terbuat dari batu bata lumpur. Keajaiban arsitektur ini yang dikenal sebagai Menara Bulan adalah pemandangan yang tidak ada tandingannya di dunia. Selama berabad-abad struktur megah ini berdiri kokoh menjulang hingga 30 meter atau sekitar 7-8 lantai. Bayangkan di gurun pasir yang biasanya hanya berisi hamparan pasir dan bukit tanpa akhir. Anda tiba menemukan kota kuno dengan pencakar langit, batu bata lumpur,
Ini seperti melangkah ke dalam kapsul waktu sebuah lintasan sejarah Arab yang lama terlupakan oleh dunia modern. Arsitektur vertikal Shibam bukan sekadar pilihan artistik atau estetika, melainkan strategi bertahan hidup yang cerdas. Bangunan tinggi di kota ini dirancang untuk melindungi penghuni dari serangan suku rival dan banjir akibat hujan musiman. Tata ruang kota vertikal yang padat ini memungkinkan masyarakat Shibam memaksimalkan ruang di dalam dinding pertahanan mereka guna menjamin keselamatan seluruh komunitas. Namun hal yang benar-benar membuat takjub para pelancong adalah bagaimana bangunan ini mampu bertahan melintasi zaman. Selama ratusan tahun melewati panas ekstrem dan badai gurun yang mendadak, Menara Bulan tetap berdiri sebagai bukti kejeniusan arsitektur Yaman. Dibangun dengan batu bata lumpur yang dipanggang bangunan ini sangat cocok dengan iklim gurun yang keras. Dinding tebal memberikan isolasi alami, menjaga bagian dalam tetap dingin di siang hari yang terik dan hangat di malam gurun yang dingin. Yemen di sisi lain adalah negara yang secara kasat mata seharusnya berlimpah kekayaan. Lihat saja tetangganya seperti Arab Saudi dan Oman, yang keduanya berkembang pesat berkat cadangan minyak mereka. Jika Anda menggali tanah dan bebatuan Yaman, minyak akan mengalir dengan mudah. Seperti Libya, Yaman berada di surga minyak, namun sayangnya belum mencapai potensi maksimalnya. Kisah cadangan minyak Yaman adalah cerita tentang kesempatan yang terlewatkan. Meskipun memiliki cadangan minyak yang melimpah, negara ini mengalami kesulitan dalam membangun infrastruktur dan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Dengan investasi dan pengelolaan yang tepat, Yaman bisa menyamai tetangganya yang kaya dalam menikmati manfaat emas hitam di bawah tanah mereka. Namun ada aspek lain dari potensi Yaman yang sering diabaikan, yaitu pariwisata. Yaman memiliki lanskap luar biasa, beragam yang mampu bersaing dengan destinasi paling populer di dunia. Di sepanjang pesisirnya, Laut Arab dan Laut Merah menyimpan pantai murninan memukau yang dapat dengan mudah menarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Bayangkan hamparan pasir putih bersih dengan air jernih Laut Arab yang menyapu tepi pantai. Pantai ini adalah surga tersembunyi yang menanti saat di mana pariwisata dapat berkembang pesat. Meski Yaman melalui perbatasan timurnya menawarkan perjalanan yang benar unik menuju sudut dunia yang hampir terlupakan. Dimulai dari kota Salalah di Oman, jalan sepanjang 33 km membawa Anda melintasi lanskap sunyi berupa hamparan aspal kosong dan sesekali unta yang melintas. Keheningan terasa begitu mistis, seolah waktu melambat saat Anda mendekati Yaman. Setelah 2 jam, Anda akan mencapai perbatasan Oman, di mana prajurit akan menghentikan Anda dan menanyakan alasan memasuki Yaman. Mereka akan memperingatkan tentang risiko yang ada dan mungkin melakukan pemeriksaan singkat. Namun setelah melewati pengawasan mereka, perjalanan sebenarnya dimulai. Menyeberang ke Yaman terasa sangat nyata dengan pengamanan yang minim di sisi Yaman. Saat Anda bepergian dari perbatasan Yaman yang tenang dan sunyi menuju kota-kotanya, Anda akan menemukan tanda-tanda kehidupan mulai bermunculan. Jalanan berdebu dan suasana penuh tantangan ada di mana-mana, namun kehidupan terus berjalan. Masyarakat menjalankan rutinitas harian, mereka melintasi jalanan padat berdagang dan menjaga denyut kota tetap hidup. Di tempat makan lokal, Anda akan segera menyadari kesederhanaan hidup. Makanan disantap langsung menggunakan tangan sesuai adat setempat dan teh selalu menyertai hampir setiap hidangan tanpa mengenal waktu. Makanan yang kaya rempah dan bercita rasa kuat mencerminkan warisan kuliner kuno Yaman. Daging unta adalah sumber protein umum yang sangat disukai warga lokal, meskipun mungkin terasa asing bagi orang luar. Alex, seorang pelancong asal Kanada, membagikan pengalamannya menikmati masakan Yaman. Pada awalnya, makan dengan tangan terasa aneh. Namun setelah beberapa hari hal itu menjadi biasa. Makanan sangat kaya rasa, dan setiap hidangan terasa seperti cerminan Yaman yang sederhana, kuat, dan penuh sejarah. Teh selalu ada menjadi teman setia. Bagi mereka yang sangat memperhatikan kebersihan kehidupan perkotaan di Yaman, mungkin terasa menantang. Toko dan restoran sering kali berupa bangunan seadanya, dan kebersihan mungkin tidak sesuai dengan standar barat. Jika Anda menyukai segala hal yang rapi dan teratur, Anda mungkin akan kesulitan di sini. Toko-toko mungkin memiliki barang dagangan, tetapi inflasi membuat warga lokal kesulitan membeli kebutuhan pokok. Dengan melemahnya mata uang rial Yaman, banyak orang berjuang menyeimbangkan pendapatan yang minim dengan harga yang terus melonjak. Rata-rata warga Yaman menghasilkan sekitar $100 sebulan dan beberapa bahkan hanya $30. Bahkan profesional berkualifikasi tinggi, seperti dokter dan insinyur, menerima gaji yang sangat rendah. Seorang dokter mungkin hanya menghasilkan $200 sebulan yang dibayarkan dalam dolar AS untuk melindungi dari kemerosotan mata uang. Akibat kondisi ekonomi yang sulit di Yaman, banyak warga menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun ada berbagai tantangan, kehidupan di kota-kota Yaman tetap berdenyut dengan ketangguhan.
Pasar ramai dengan aktivitas warga berkumpul di jalanan dan rasa kebersamaan tumbuh subur di tempat-tempat yang tak terduga. Kesulitan memang nyata tapi begitu pula keteguhan hati masyarakatnya. Kehidupan sehari-hari di Yaman mencerminkan kisah ketabahan dan daya tahan yang sangat dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi negara tersebut. Perekonomian menghadapi tantangan berat dengan terbatasnya lapangan kerja, terutama bagi wanita yang seringkali menjalankan peran tradisional di rumah tangga. Sementara pria biasanya mengurus tanggung jawab finansial. Di pasar yang ramai, para pria menawarkan berbagai barang, termasuk cenderamata, rempah-rempah sayuran, dan tekstil. Meskipun penjualan bisa sangat tidak menentu, ketika transaksi terjadi hal itu membawa momen kebahagiaan dan lega singkat di tengah perjuangan harian mereka. Menyusuri jalanan, Anda akan melihat arsitektur kuno yang berdiri sebagai bukti sejarah panjang Yaman, meskipun terlihat tanda-tanda keausan. Layanan publik berada dalam kondisi terbatas dengan sampah yang sesekali berserakan di jalan. Orang-orang yang Anda temui cenderung berusia lebih tua, mencerminkan populasi yang terdampak oleh konflik, kesulitan ekonomi, dan migrasi. Ketiadaan banyak anak muda sangat terasa. Pria Yaman sebagian besar mempertahankan pakaian tradisional mereka dengan minim pengaruh dari mode barat, menunjukkan hubungan yang kuat dengan warisan budaya mereka. Menjelajahi jalanan bisa menjadi tantangan bagi pengunjung, karena sebagian besar petunjuk arah berbahasa Arab dan penutur bahasa Inggris sangat jarang. Memiliki pemandu lokal sangat disarankan. Lanskap Yaman juga sama memikatnya. Gurun pasir berganti menjadi bukit pasir yang terjal dan formasi batuan yang menakjubkan mendobrak stereotip bahwa jazirah Arab selalu datar dan tanpa batas. Arsitekturnya menyatu sempurna dengan lingkungan alam dengan hotel dan bangunan lain yang menggunakan warna-warna tanah yang lembut. Beberapa bangunan ini tidak lagi digunakan menjadi pengingat akan masa lalu Yaman yang pernah berjaya. Di daerah pedesaan, kehidupan berjalan dengan ritme yang lebih lambat dan sederhana. Orang-orang dari berbagai usia dapat terlihat di sepanjang jalan gurun, meskipun opsi transportasi sangat terbatas. Menumpang kendaraan adalah hal umum meskipun tidak selalu berhasil, karena sistem transportasi umum yang menurun kendaraan di jalan seringkali berusia tua dan membutuhkan perbaikan. Dinamika sosial di Yaman juga sangat menarik. Wanita kurang terlihat di ruang publik seringkali mematuhi adat tradisional, termasuk pakaian tertutup dengan banyak yang mengenakan cadar hitam. Norma budaya sangat memengaruhi peran gender dan sulit bagi pengunjung untuk berinteraksi dengan wanita Yaman di tempat umum. Di daerah pedesaan, para wanita menggembalakan ternak mereka dengan wajah terlindung dari sinar matahari menggunakan topi bertepi lebar. Di Yaman kehidupan sehari-hari bisa sangat menantang dengan banyak keluarga menghadapi kondisi yang sulit. Situasi ekonomi menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun orang-orang memiliki semangat ketangguhan yang kuat. Meskipun beberapa wilayah negara tetap damai, daerah tertentu mungkin terasa kurang aman, terutama di wilayah yang lebih terpencil. Bagi sebagian, orang belajar membela diri atau membawa perlengkapan perlindungan dasar memberikan rasa tenang. Kenyataannya adalah banyak wanita berada dalam kondisi sulit untuk menafkahi keluarga mereka. Banyak wanita meminta bantuan di tempat umum, dan ini bukan karena pilihan, melainkan karena kebutuhan. Terlepas dari tantangan ini, keluarga seringkali memiliki banyak anak dengan 6 atau 7 anak menjadi hal yang umum di banyak rumah tangga. Meskipun ini menambah beban hidup, harian tradisi budaya yang kuat dan ikatan keluarga tetap sangat dihargai. Namun bahkan di tengah kesulitan seperti itu, semangat kemurahan hati sangat luar biasa. Warga Yaman memiliki tradisi keramahan yang panjang, seringkali menyambut pengunjung dan berbagi sumber daya apapun yang mereka miliki, meskipun mereka sendiri memiliki sedikit. Kesediaan untuk membantu orang lain ini mencerminkan rasa kebersamaan yang mendalam dan harapan akan masa depan. Yaman adalah negara yang kaya akan sejarah dan keindahan alam. Pantai-pantainya yang memukau arsitektur kuno dan lanskap gurun yang menakjubkan dapat menjadikannya destinasi populer. Namun tantangan politik dan sosial telah mencegah negara ini mencapai potensi penuhnya. Warga lokal memimpikan masa depan, di mana keindahan dan budaya Yaman dirayakan di seluruh dunia, dan di mana para pemimpin memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Jika Anda menikmati video hari ini, silakan tekan tombol suka dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik pada video yang muncul di layar Anda sekarang juga. Saya yakin Anda akan menyukai konten ini. Tulis di kolom komentar tentang negara mana yang ingin Anda lihat selanjutnya di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.